Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Aini. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas Do, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, materi tentang hadas besar. Yang kedua, materi tentang sholat. Dan yang ketiga, materi tentang sholat Jumat. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama yaitu tentang hadas besar. Yang pertama yaitu pengertian hadas besar. Hadas adalah keadaan tidak suci pada orang yang telah balik dan berakal sehat. Hadas dibedakan menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Mengutip dari Ensiklopedia Islam, hadas kecil yang sudah disepakati para ahli fikih diantaranya adalah keluarnya air kencing, air besar atau tinja, mazi atau air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat senggama atau sedang bercanda, dan wadi atau semacam cairan putih kental yang keluar dari alat kelamin mengiringi air kencing yang semuanya terjadi dalam keadaan sehat. Hadas besar terjadi pada orang yang dalam keadaan janabah atau orangnya disebut junub, dan wanita dalam keadaan haid. Untuk mensucikan diri, seorang junub atau wanita haid wajib melakukan mandi. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama sepakat bahwa keluarnya mani dari seorang baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan sehat, baik waktu tidur ataupun bangun, merupakan hadas besar dan diwajibkan mandi. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Salamah atau salah seorang istri Nabi SAW yang artinya, "Ya Rasulullah, wanita bermimpi seperti mimpinya laki-laki. Apakah ia wajib melakukan mandi?" Rasulullah pun menjawab, "Ya, apabila ia melihat air atau keluar air mani." Selanjutnya yaitu macam-macam hadas besar. Yang pertama adalah haid. Haid dalam pengertian umum ialah keluarnya darah dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Namun, haid terjadi bukan karena penyakit atau karena adanya proses persalinan, tetapi hal itu terjadi karena telah menjadi ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Selama masa nifas, seorang perempuan dilarang untuk sholat, puasa, dan berhubungan intim dengan suaminya. Yang ketiga adalah keluarnya air mani. Air mani adalah cairan berwarna putih yang keluar dari penis saat ejakulasi. Dalam setiap tetes air mani terkandung jutaan sel sperma yang dihasilkan oleh sistem reproduksi pria. Yang keempat adalah wiladah atau melahirkan. Kenapa melahirkan disebut hadas besar? Karena setelah melahirkan keluarlah darah yang disebut darah nifas yang keluar selama kurang lebih 40 hari. Hadas besar perlu dibersihkan dengan mandi wajib atau mandi junub sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya jika kamu junub maka mandilah. Seorang yang sedang dalam keadaan hadas besar tidak diperbolehkan untuk melaksanakan segala ibadah sebelum menyucikan diri. Yang selanjutnya yaitu cara bersuci dari hadas. Rukun mandi janabah untuk mencucikan diri dari hadas besar dibagi menjadi 2, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Bersuci dari hadas besar yang dilakukan oleh perempuan umumnya
dikarenakan siklus bulanan yang mereka miliki, yakni haid atau menstruasi, yang tentu wajib disucikan dengan mandi janabah. Pada dasarnya, tata cara mandi janabah bagi perempuan tidak begitu berbeda dengan tata cara bagi laki-laki. Yang membedakannya adalah perempuan diperbolehkan menggelung rambutnya. Berikut adalah niat mandi janabah. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari minal janabati fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Lalu perlu diperhatikan bahwa mandi janabah dilakukan dengan meratakan air ke seluruh tubuh dan bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ambil air di kamar mandi, lalu basuh tangan 3 kali. Yang kedua, bersihkan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, guyur kepala hingga 3 kali pakai air bersamaan dengan mengucap niat. Yang kelima, siram seluruh anggota badan bagian kanan hingga 3 kali. Yang keenam, siram anggota badan bagian kiri sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, gosok seluruh tubuh 3 kali, baik bagian depan atau belakang. Yang kedelapan, pastikan air membasuh seluruh bagian kulit. Yang kesembilan, menyela rambut, bulu tebal, serta jenggot agar kulit terbasuh air. Yang kesepuluh, jika menyentuh kemaluan saat mandi, berwudu kembali di akhir mandi. Materi yang kedua yaitu tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sholat menurut syara, sebagaimana menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, adalah beribadah kepada Tuhan yang berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syara. Sholat juga merupakan sebuah penyerahan diri kepada Allah dalam rangka memohon ridho dan ampunannya. Sholat merupakan hubungan yang kuat antara Allah dan hambanya. Sholat memiliki kedudukan yang tinggi sebagai rukun dan tiang agama. Sholat ialah suatu rangkaian ibadah yang menunjukkan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat ini diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Bahkan perintah sholat ini diterima langsung oleh Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Hukum Islam pada syariat Islam ada 2 macam, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terdiri dari 5 waktu sholat, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kelima sholat fardu itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang selanjutnya yaitu syarat sholat. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. 1. Beragama Islam. 2. Telah menerima dakwah Islam. 3. Suci dari haid dan nifas bagi wanita. 4. Berakal. Dan yang 5. Balik. Yang kedua yaitu syarat sah sholat 5 waktu. 1. Suci dari hadas baik hadas besar maupun kecil. 2. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci, dan terhindar dari najis. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Telah tiba waktu sholat. Yang selanjutnya yaitu rukun dan sunnah sholat. Yang pertama adalah rukun sholat 5 waktu. Rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat, yang artinya perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Karena jika ditinggalkan dalam sholat, maka sholat tersebut menjadi tidak sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, rukun sholat terbagi menjadi 13, yaitu 1. Niat. 2. Berdiri jika mampu. 3. Takbiratul ihram.
4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku' dengan tumakninah. 6. Iktidal dengan tumakninah. 7. Sujud dengan tumakninah. 8. Duduk antara dua sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah. 10. Membaca tasyahud. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Membaca salam sambil menoleh ke kanan. 13. Tertib urutan rukunnya. Yang kedua yaitu sunah-sunah sholat. Sunah sebelum sholat. Yang pertama yaitu azan. Azan ialah memberitahukan bahwa sholat telah tiba dengan lafaz yang telah ditentukan syarak. Yang kedua yaitu iqomah. Iqomah ialah memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk sholat. Yang ketiga yaitu membatasi tempat sholat. Maksudnya membatasi tempat sholat dengan dinding, dengan tongkat, dengan menghamparkan sajadah atau dengan garis, supaya orang tidak lalu lintas di depan orang yang sedang sholat. Sebab lalu lintas di depan orang sholat hukumnya haram. Selanjutnya ada sunnah dalam pelaksanaan sholat. 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, tentang tinggi ujung jari dan telinga dan telapak tangan setinggi bahu, serta keduanya dihadapkan ke kiblat. 2. Mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk, berdiri dari rukuk dan tatkala berdiri dari tasyahud awal dengan cara yang telah diterangkan pada takbiratul ihram. 3. Meletakkan telapak tangan kanan atas tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. 4. Posisi kedua tangan. 5. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. 6. Membaca ta'awudz sebelum membaca bismillah. 7. Diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah dan sesudahnya. 8. Membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. 9. Membaca surat atau ayat Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. 10. Takbir perpindahan. 11. Sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. 12. Mengeraskan bacaan pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. 13. Takbir tatkala turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku. 14. Membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. 15. Membaca tasbih 3 kali ketika ruku. 16. Membaca tasbih ketika sujud. 17. Membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. 18. Duduk iftirasi pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir. 19. Duduk tawaruk di duduk akhir. Duduk istirahat sesudah sujud kedua sebelum berdiri. Materi yang ketiga yaitu sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah setelah khutbah Jumat setelah masuk waktu zuhur. Sholat yang tersendiri bukan sholat zuhur yang diringkas. Dan sholat ini seperti sholat yang lainnya dari segi rukun, syarat, dan tata caranya. Akan tetapi untuk dapat melakukan sholat Jumat berjamaah, jumlah yang hadir harus minimal 40 orang dan dilakukan di masjid atau sebuah bangunan yang dapat menampung banyak jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu
kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sedangkan hadis Nabi yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah dari hadis Tariq bin Syihab, yang artinya Jumatan adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas 4 golongan, yakni budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi hukum sholat Jumat bagi laki-laki adalah fardhu ain, yakni wajib dilakukan bagi setiap laki-laki, sedangkan bagi wanita tidak diwajibkan, namun harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Maka bagi yang diwajibkan sholat Jumat sebagaimana di atas, namun tidak mengerjakan dengan uzur syar'i, hukum meninggalkan sholat Jumat adalah haram. Dijelaskan dalam hadis yang artinya barang siapa yang tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan mengunci mata hatinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib: yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima merdeka yang sempurna, yang keenam sehat tidak uzur, dan yang ketujuh menetap meskipun 4 hari. Selanjutnya adalah syarat sah. Yang pertama, dilaksanakan sholat Jumat pada waktu zuhur tidak sah sebelumnya dan tidak bisa diqodok setelah zuhur. Yang kedua, 2 khutbah sebelum Jumat. Yang ketiga, dilaksanakan di perkampungan atau desa. Yang kelima, lebih duluan diselenggarakan dan tidak berbarengan dengan Jumat lain di desa yang sama, kecuali bila sulit mengumpulkan orang pada satu tempat karena banyak, atau karena perang atau tawuran, atau karena jaraknya yang jauh, yang tidak mendengar panggilan azan. Dan bila keluar dari rumahnya sembarang fajar, maka ia tidak akan mendapatkan Jumat. Dalam keadaan seperti ini boleh menyelenggarakan Jumat lebih dari 1 sesuai kebutuhan, dan semuanya sah sholat Jumatnya, baik ihramnya bersamaan atau berurutan. Yang kelima, jamaah. Yang keenam, dikerjakan oleh 40 orang menurut qaul jadid dan mu'tamad dari orang yang sah untuk mengerjakan sholat Jumat. Yang selanjutnya adalah sunnah sholat Jumat. Bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat, disunahkan sebagai berikut. Yang pertama adalah mandi atau membersihkan diri, memotong kumis dan kuku. Waktunya dari terbit fajar, dan sebaik-baiknya sesudah dekat waktunya akan pergi sholat Jumat. Yang kedua, berhias dengan pakaian yang baik, terutama dengan pakaian putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, menyegerakan datang ke masjid dengan perjalanan yang tenang. Yang kelima, tenang dan diam waktu khatib mengucapkan khutbahnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materinya bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.